Satria, kamu antar Bu Elena ke Lembang ya. Saya tidak bisa ikut karena ada rapat darurat pagi ini. Suara Pak Hendra terdengar berat namun tenang melalui sambungan telepon. Satria, yang sedang mengelap motor besar di garasi, langsung terhenti. Tangannya masih basah oleh air sabun. Iya Pak, hari ini juga? Iya, sekarang. Ibu sudah menyiapkan koper di teras. Jawab Pak Hendra sebelum menutup telepon. Satria tertegun sejenak. Dalam hatinya ada desir kegugupan yang aneh. Jarang sekali ia mendapat tugas langsung untuk mengawal Bu Elena. Biasanya, tugasnya sebagai ajudan pribadi keluarga hanya seputar mengantar ke butik atau galeri seni. Itu pun selalu ramai dengan asisten atau teman-teman sosialitanya. Tapi kali ini, ke Lembang, wilayah pegunungan yang sunyi dan hanya berdua saja. Beberapa menit kemudian, Bu Elena keluar dari rumah megah itu. Ia mengenakan kacamata hitam besar, setelan kasual yang elegan, dan rambutnya diikat rapi, meski beberapa helai terlepas tertiup angin di sisi pipinya. Membuat wajahnya tampak lebih manis, namun tetap berkelas. Satria, mobilnya sudah siap? Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Sudah Bu, tinggal berangkat. Jawab Satria cepat, sedikit salah tingkah. Bu Elena tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan. Oke, ayo. Jangan mengebut ya. Saya tidak suka kalau mobilnya berguncang. Satria hampir tersedak napas, tapi segera mengangguk patuh. Siap Bu, pelan saja yang penting sampai. Perjalanan dimulai. Jalanan Jakarta menuju arah Bandung pagi itu lumayan padat. Di jok belakang, Bu Elena duduk manis, sambil sesekali membetulkan posisi duduknya. Aroma parfumnya yang berkelas, perpaduan antara sandalwood dan bunga putih, memenuhi kabin mobil, membuat Satria sulit untuk benar-benar fokus. Satria berusaha tetap tenang, matanya lurus ke aspal. Tapi, tiap kali ia melirik melalui spion tengah, dadanya berdegup kencang, campuran antara rasa kagum dan canggung. Setelah beberapa puluh kilometer, suasana menjadi hening. Hanya suara mesin dan instrumen musik jazz pelan dari radio yang mengisi ruang. Satria mulai agak rileks, meski tangannya tetap menggenggam setir dengan erat. Melalui spion, ia melihat Bu Elena menyandarkan kepala, matanya setengah terpejam. Kenapa, Sat? Lihat-lihat? Tanya Bu Elena tiba-tiba, tanpa membuka mata. Nada suaranya setengah bercanda. Satria langsung gelagapan. Tidak Bu, cuma melihat kendaraan di belakang saja. Bu Elena tersenyum, lalu membuka mata dan menatap keluar jendela ke arah hamparan tol. Santai saja Sat, saya tidak menggigit. Satria tertawa kecil, meski wajahnya terasa panas. Mobil mulai memasuki jalur menanjak, saat rintik gerimis tiba-tiba berubah menjadi hujan deras yang sangat lebat. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, bahkan wiper bekerja maksimal pun tak banyak membantu. Sat, mending berhenti dulu saja, kata Bu Elena pelan. Iya Bu. Ada tempat istirahat sedikit lagi. Sekalian saya cek bahan bakar. Jawab Satria sambil mengurangi kecepatan. Mereka berhenti di sebuah tempat peristirahatan kecil yang nampak sepi. Udara pegunungan yang dingin mulai merasuk masuk. Bu Elena berlari kecil menuju toilet, sambil menutupi kepalanya dengan tas tangan kecil. Begitu kembali ke mobil, rambutnya sedikit basah. Ia mengganti syalnya, dan kini hanya mengenakan blus tipis warna abu-abu, yang entah kenapa malah membuatnya kelihatan jauh lebih muda. Satria menyerahkan kopi panas yang baru dibelinya. Ini Bu, biar tidak kedinginan. Wah, kamu perhatian sekali, Sat, ucapnya sambil menerima gelas itu.
Jarinya menyentuh jari Satria sekilas, hangat dan halus. Satria diam, tapi wajahnya memerah. Bu Elena tertawa kecil melihat kegugupan itu. "Kamu kenapa sih? Kok seperti orang ketakutan?" "Tidak, Bu, cuma dingin saja." Bu Elena menatap lama ke arah Satria, lalu menyeruput kopinya. "Kamu sudah punya pasangan belum, Sat?" Pertanyaan itu membuat suasana seketika canggung. "Belum, Bu, belum sempat," jawab Satria pendek. "Masih muda, rajin, dan tampan. Rasanya tidak mungkin tidak ada yang naksir," goda Bu Elena sambil memiringkan kepala. Satria hanya menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Bu Elena menghela napas pelan. Tatapannya beralih ke rintik hujan di kaca. "Kadang yang berani dekat saja malah sering menyakiti, Sat." Suaranya mendadak pelan dan getir. Satria melirik sedikit. Ingin bertanya tentang Pak Hendra yang selalu sibuk. Tapi lidahnya keluh. "Tahu tidak, Sat? Kadang yang paling bikin dingin itu bukan udara. Tapi kalau hati kita dibiarkan sendirian terlalu lama." Bisik Bu Elena. Satria tertegun. Melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini ia anggap memiliki segalanya. Malam makin larut, dan hujan tak kunjung reda. Kabut tebal mulai turun menutup jalanan menuju Lembang. Satria merasa terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka memutuskan berhenti di sebuah penginapan tua bergaya kolonial di pinggir jalan. "2 kamar ya, Mas? Yang paling nyaman," kata Bu Elena kepada resepsionis. Kamar Satria sederhana. Namun aroma kayu lembab dan suara petir yang menggelegar membuatnya tidak bisa tidur. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintunya. "Satria, sudah tidur?" Satria membuka pintu dan menemukan Bu Elena berdiri di sana. Hanya mengenakan sweater tipis. Wajahnya pucat. "Saya takut suara petir," katanya lirih. "Boleh saya di sini sebentar?" Satria mempersilahkan masuk dengan kikuk. Bu Elena duduk di tepi ranjang. Sementara Satria duduk di kursi kayu dekat jendela. Cahaya lampu tidur yang redup membuat suasana menjadi sangat intim. "Saya dari kecil paling tidak bisa mendengar guntur," kata Bu Elena pelan. "Dulu saya selalu bersembunyi di bawah selimut ibu saya. Sunyi menyelimuti mereka. Hanya suara hujan deras yang menghantam atap seng." Bu Elena menoleh, menatap Satria dalam-dalam. "Kamu baik sekali ya, Sat. Selalu tenang, tidak banyak bicara, tapi kehadiranmu membuat saya merasa aman." Satria terdiam. Tatapan mereka bertemu. Udara di kamar itu terasa sangat berat, dipenuhi oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bu Elena menghela napas, menyibakkan rambutnya, lalu menatap lantai. "Saya iri pada orang yang hidupnya sederhana. Punya semuanya, tapi merasa kosong, itu lebih menyakitkan daripada tidak punya apa-apa." Petir kembali menyambar dengan sangat keras. Refleks, Bu Elena mendekat dan menarik lengan Satria. Keheningan yang panjang terjadi. Satria menatap wajah Bu Elena yang berada sangat dekat. Ada keinginan yang tertahan, rasa sepi yang bertemu dengan rasa kagum. Malam itu, di tengah badai Lembang, mereka membiarkan diri mereka terbuai oleh kehangatan yang seharusnya tidak pernah ada. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celah tirai. Hujan semalam menyisakan aroma tanah yang segar. Saat Bu Elena terbangun, Satria sudah tidak ada di sampingnya. Di meja kecil, ada secangkir kopi panas dan secari kertas.
Saya cek kendaraan dulu di bawah ya, Bu. Kopinya diminum selagi hangat. Bu Elena tersenyum kecil. Tulisan tangan Satria rapi dan sederhana, tapi sanggup menghangatkan hatinya. Saat ia keluar ke balkon, ia melihat Satria sedang sibuk mengecek mesin mobil di bawah. Kaosnya sedikit basah oleh embun. Rajin sekali pagi-pagi sudah kerja, goda Bu Elena dari balkon. Satria menoleh cepat, sedikit salah tingkah. Pagi, Bu. Takut ada kendala karena hujan semalam. Kendala mobil saja kamu perhatikan. Saya malah ditinggal sendiri di kamar. Ucap Bu Elena dengan nada yang sangat lembut dan menggoda. Satria tersenyum kikuk. Tak lama kemudian, ia kembali ke atas untuk mengambil tas. Angin pagi membawa aroma sabun dari tubuh Bu Elena yang baru saja selesai mandi. Maaf ya, Sat, tadi malam saya merepotkan kamu. Tanyanya pelan saat mereka berdiri bersisian. Tidak, Bu, sama sekali tidak. Saya yang minta maaf kalau saya salah. Bu Elena menatapnya lama. Tenang ya, aneh. Baru sebentar tapi saya merasa sangat nyaman di dekat kamu. Satria tidak berani menjawab. Kepalanya menunduk. Namun hatinya sudah benar-benar tersesat dalam pesona wanita di hadapannya. Perjalanan berlanjut menuju sebuah rumah joglo tua milik keluarga Bu Elena di pelosok Lembang. Sepanjang jalan, lagu-lagu lama dari radio mengisi keheningan yang kini terasa lebih hangat. Bu Elena tampak lebih santai. Sesekali ia menyentuh lengan Satria saat bercerita tentang masa kecilnya. Dulu aku tumbuh di sini, Sat. Katanya saat mereka sampai di depan sebuah gerbang kayu besar yang tertutup tanaman merambat. Main di kebun teh, pulang dengan baju kotor. Satria membantu membawakan barang-barang ke dalam. Rumah itu tampak terawat, meski sepi. Bu Elena memasak nasi goreng sederhana di dapur tua itu, sementara Satria membantunya memotong bawang. Suasana itu terasa seperti bukan antara majikan dan bawahan, melainkan seperti dua orang yang sudah lama bersama. Malamnya, mereka duduk di teras belakang menghadap hamparan lampu kota dari kejauhan. Jarang aku bisa merasa sedamai ini, bisik Bu Elena. Biasanya kalau malam di kota, rasanya bising sekali di dalam kepala. Satria menoleh. Kalau di sini ibu bisa istirahat. Bu Elena menatap Satria dengan tatapan yang sangat dalam. Damai. Tapi juga menakutkan. Karena aku tahu ini semua akan berakhir saat kita pulang nanti. Satria ingin menjanjikan sesuatu, tapi ia tahu posisinya. Ia hanya bisa memberikan bahunya saat Bu Elena menyandarkan kepala, membiarkan malam itu berjalan selambat mungkin, sebelum kenyataan kembali menjemput mereka. Hai terakhir di Lembang. Langit pagi nampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya hati mereka untuk berpisah dengan suasana ini. Satria menyetir dengan sangat lambat, seolah ingin memperpanjang setiap kilometer perjalanan pulang ke Jakarta. Di sampingnya, Bu Elena diam 1000 bahasa. Pandangannya kosong menatap pepohonan pinus yang berlarian di balik jendela. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi sentuhan kecil. Berhenti dulu, Sat, kata Bu Elena saat mereka melewati deretan pohon cemara yang basah. Satria menepikan mobil. Hening sejenak. Jangan benci saya ya, Sat, bisik Bu Elena. Suaranya bergetar. Apapun yang terjadi nanti, saya ingin kamu ingat bahwa perasaan saya di sini nyata. Satria menelan ludah, menahan sesak di dadanya.
Saya tidak akan pernah membenci ibu. Saya juga tidak akan lupa. Tapi, sepertinya kita harus pura-pura lupa, kan? Bu Elena menoleh. Matanya berkaca-kaca. Senyum pahit muncul di bibirnya. Iya, pura-pura lupa adalah cara paling aman bagi kita berdua. Perjalanan dilanjutkan dalam diam yang menyiksa. Begitu mobil memasuki gerbang rumah besar di Jakarta, Satria turun dan membukakan pintu mobil seperti biasa. Ia kembali menjadi Satria sang ajudan, dan wanita itu kembali menjadi Bu Elena sang nyonya besar. Terima kasih sudah menjaga saya, Satria, ucapnya formal. Satria hanya mengangguk sopan. Sudah tugas saya, Bu. Sebelum masuk ke dalam rumah, Satria sempat menoleh ke jendela atas. Dari balik tirai tipis, ia melihat bayangan Bu Elena berdiri di sana, menatapnya pergi menuju garasi. Tatapan mereka bertemu sekali lagi melalui pantulan kaca. Sebuah tatapan yang penuh rahasia, kesedihan, dan kerinduan yang harus dipendam selamanya. Dua hati yang sempat hangat di pegunungan Lembang kini harus kembali membeku, menyadari bahwa beberapa perasaan memang diciptakan hanya untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Kembali ke rutinitas di Jakarta, rasanya seperti mengenakan pakaian yang sudah terlalu sempit, menyesakan dan tidak nyaman. Rumah megah itu kini terasa seperti labirin keheningan bagi Satria. Setiap kali ia memarkir mobil di garasi atau berdiri tegak di dekat pintu saat ada tamu, matanya tanpa sengaja akan mencari sosok Bu Elena. Namun, saat mereka berpapasan di lorong luas yang dipenuhi lukisan mahal, Bu Elena hanya melewatinya dengan tatapan datar, seolah-olah perjalanan ke Lembang itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang harus segera dihapus. Hanya Satria yang tahu bahwa di balik sikap dingin itu ada getaran yang sama. Suatu sore, saat Pak Hendra sedang pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, Satria diminta mengantarkan berkas ke ruang kerja pribadi Bu Elena. Saat ia masuk, Bu Elena sedang berdiri menghadap jendela besar, membelakangi pintu. "Letakkan saja di meja, Sat," ucapnya dingin. Satria meletakkan berkas itu, namun ia tidak segera beranjak. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Bahu Bu Elena tampak menegang. Ia berbalik perlahan, kacamata bacanya dilepaskan. Matanya yang lelah menatap Satria dengan binar kesedihan yang tak bisa disembunyikan lagi. "Kamu pikir berpura-pura itu mudah, Satria? Setiap kali aku melihatmu, aku teringat aroma kopi jahe dan dinginnya malam di penginapan itu. Tapi, dinding rumah ini memiliki telinga, dan setiap bayangan di sini adalah mata-mata suamiku." Satria mengepalkan tangannya. Ia ingin melangkah maju, ingin meyakinkan wanita itu bahwa ia ada di sana. Tapi, ia sadar akan posisinya. "Saya mengerti, Bu. Saya akan tetap menjadi bayangan yang menjaga ibu, meski dari jarak yang menyakitkan." Bu Elena hanya mengangguk pelan, mengusir Satria dengan isyarat tangan, sementara hatinya menjerit meminta Satria untuk tidak pergi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Pak Hendra mengadakan jamuan makan malam mewah untuk merayakan keberhasilan proyek besarnya. Satria bertugas di depan pintu, menyambut tamu-tamu VIP dengan seragam ajudannya yang rapi. Dari posisinya, ia bisa melihat Bu Elena berdiri di samping Pak Hendra, mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat yang menonjolkan kecantikannya yang ningrat. Pak Hendra berkali-kali merangkul pinggang Bu Elena di depan para tamu, memamerkannya sebagai permata dalam hidupnya. Satria merasakan panas menjalar di dadanya setiap kali melihat tangan Pak Hendra menyentuh Bu Elena.
Di tengah keramaian, mata Bu Elena sempat bertemu dengan mata Satria. Ada permintaan maaf yang tersirat di sana. Sebuah permohonan agar Satria jangan melihat pemandangan itu. Malam itu, saat tamu terakhir sudah pulang dan rumah kembali sepi, Satria sedang memeriksa keamanan gerbang belakang. Tiba-tiba, sosok Bu Elena muncul dari kegelapan taman. Masih mengenakan gaun mewahnya, namun tanpa alas kaki. Wajahnya basah oleh air mata. "Aku tidak tahan lagi, Sat," bisiknya sambil terisak. "Rasanya aku seperti barang pajangan yang tidak punya jiwa di rumah ini." Satria refleks menariknya ke balik rimbunnya pohon Kamboja. Jauh dari jangkauan kamera CCTV, ia memeluk Bu Elena erat, memberikan kehangatan yang dibutuhkan wanita itu. "Sabar, Bu. Sabar. Jangan panggil aku ibu saat kita hanya berdua," pintanya lirih. "Panggil namaku. Sebut aku Elena, agar aku merasa aku masih manusia." "Elena," bisik Satria, suaranya parau. Di balik gelapnya taman, mereka kembali terjebak dalam pusaran perasaan yang sama. Menyadari bahwa setiap pertemuan rahasia ini seperti menabung bara dalam sekam yang siap membakar mereka kapan saja. Kesalahan sekecil apapun dalam sebuah rahasia besar akan selalu meninggalkan jejak. Salah satu asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja puluhan tahun, Biksumi, mulai memperhatikan perubahan sikap Satria dan Bu Elena. Ia sering melihat Satria terlalu lama menatap ke arah balkon kamar utama, atau bagaimana Bu Elena selalu menanyakan jadwal Satria dengan nada yang terlalu peduli. Suatu hari, Biksumi menemukan secarik kertas kecil di saku jaket Satria yang sedang dicuci. Sebuah memo pendek dengan tulisan tangan Bu Elena yang sangat khas. Meskipun isinya hanya tentang jadwal perjalanan ke galeri, Biksumi tahu ada yang berbeda dari cara kertas itu dilipat dan disimpan. Kabar burung mulai berhembus di antara para pekerja rumah tangga. Satria menyadari tatapan-tatapan aneh dari rekan kerjanya. Suasana di mes karyawan menjadi canggung. Satria tahu ia berada di ujung tanduk. Jika berita ini sampai ke telinga Pak Hendra, karirnya atau bahkan keselamatannya akan terancam. Namun bukannya menjauh, rasa bahaya itu justru membuat Satria semakin nekat untuk melindungi Elena. Ia menemui Elena di galeri seni saat pengawasan sedang longgar. "Kita harus hati-hati, El," orang-orang mulai bicara. Elena menatap lukisan abstrak di depannya, matanya kosong. "Biarkan saja, Sat. Mungkin memang kehancuran adalah satu-satunya cara agar kita bisa bebas. Aku sudah lelah hidup dalam sandiwara ini." Satria menggenggam tangan Elena di bawah meja pajangan, menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju tepi jurang dan tidak ada lagi jalan untuk berbalik. 3 bulan kemudian, Satria akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Bukan karena ia berhenti mencintai Elena, tapi karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Elena dari kehinaan. Keputusan itu diambil setelah Pak Hendra mulai menaruh kecurigaan dan memindahkan Satria ke divisi keamanan pabrik yang jauh dari rumah utama. Pagi itu, sebelum Satria pergi membawa ranselnya, Elena menunggunya di dekat gerbang belakang, tempat mereka pertama kali mengakui perasaan di Jakarta. Elena menyerahkan sebuah kotak kecil. "Jangan dibuka sampai kamu sampai di tempat tujuanmu," ucapnya dengan suara yang sudah lebih tenang. Satria menatap mata wanita yang telah mengubah hidupnya itu untuk terakhir kali. "Saya pergi, Elena. Jaga dirimu baik-baik."
Pergilah Satria, temukan kebahagiaanmu. Jangan biarkan bayanganku menghambat langkahmu. Satria melangkah keluar dari gerbang tinggi itu tanpa menoleh lagi. Di dalam bus yang membawanya pergi dari Jakarta, ia membuka kotak itu. Isinya bukan perhiasan atau uang, melainkan sebuah kunci kecil dan alamat sebuah rumah di pelosok Jawa Tengah. Rumah sederhana yang pernah Elena ceritakan sebagai tempat impiannya untuk menghabiskan masa tua. Di balik kunci itu tertulis, "Suatu saat, jika takdir mengizinkan, aku akan mengetuk pintu rumah itu, dan kamu yang akan membukakannya." Satria menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang panjang. Ia tahu perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Perasaan itu tidak mati. Ia hanya sedang beristirahat, menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali di tempat yang tidak menuntut mereka untuk berpura-pura. Beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk bersatu di depan mata dunia. Tapi ia abadi dalam doa dan janji di persimpangan jalan. Kepergian Satria dari kediaman Pak Hendra meninggalkan lubang besar yang tak kasat mata. Namun terasa sangat hampa bagi Elena. Rumah itu kini benar-benar menjadi penjara emas yang dingin. Pak Hendra, yang seolah mencium bau pengkhianatan namun tak memiliki bukti kuat, mulai memperketat pengawasan. Ia mengganti seluruh tim keamanan dengan orang-orang baru yang lebih kaku. Dan gerak-gerik Elena diatur sedemikian rupa, hingga ia hampir tak pernah bisa keluar rumah sendirian. Elena menghabiskan hari-harinya di galeri seni miliknya, menatap lukisan-lukisan tanpa benar-benar melihatnya. Di sudut hatinya, ia selalu teringat pada kunci kecil yang ia berikan kepada Satria. Setiap malam, sebelum mematikan lampu, ia akan memejamkan mata dan membayangkan Satria berada di rumah kecil di Jawa Tengah itu, sedang menyeduh kopi di bawah sinar bulan, menunggunya. "Apakah dia merindukanku seperti aku merindukannya?" bisiknya pada kegelapan kamar. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, Satria memulai hidup baru sebagai montir di bengkel kecil milik warga setempat. Ia sengaja memilih pekerjaan yang jauh dari dunia korporat atau keamanan, agar identitasnya tak mudah terlacak. Setiap tetes keringat dan oli yang mengotori tangannya, ia rasakan sebagai penebusan. Ia telah merenovasi rumah tua yang alamatnya diberikan Elena. Ia mengecat pintunya dengan warna biru laut, seperti warna selendang yang dipakai Elena saat di Lembang. Setiap sore, Satria akan duduk di teras, menatap jalan setapak di depan rumah, berharap sebuah mobil akan berhenti dan sosok yang ia cintai akan turun dari sana. 6 bulan berlalu, dan badai yang selama ini ditakutkan akhirnya pecah. Pak Hendra menemukan sebuah foto kecil Satria yang terselip di dalam buku harian Elena yang terkunci. Amarahnya meledak. Malam itu, rumah besar di Jakarta bergetar oleh teriakan. Pak Hendra merasa harga dirinya sebagai pengusaha sukses diinjak-injak oleh seorang mantan ajudan. "Jadi ini alasanmu selalu dingin padaku, Elena? Karena kamu memilih seorang pelayan?" Pak Hendra melemparkan buku harian itu ke lantai. Elena, yang selama ini selalu tunduk dan takut, tiba-tiba berdiri dengan tegak. Matanya menyala dengan keberanian yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Dia bukan pelayan, Hendra. Dia adalah satu-satunya orang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai trofi yang bisa kamu pamerkan di jamuan makan malammu." Pertengkaran itu berakhir dengan keputusan pahit. Elena diusir tanpa membawa sepeser pun harta benda. Pak Hendra mengancam akan menghancurkan karier Satria jika Elena berani menemuinya. Namun, bagi Elena, ancaman itu sudah tak berarti. Dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan harapan yang tersisa, Elena meninggalkan rumah mewah itu di tengah malam yang hujan. Persis seperti suasana saat mereka di Lembang dulu. Ia menuju terminal bus
bukan sebagai Nyonya Elena yang anggun, melainkan sebagai seorang wanita yang sedang mencari kembali jiwanya yang hilang. Pagi itu, desa di Jawa Tengah sedang diselimuti kabut tipis. Satria sedang sibuk memperbaiki mesin traktor di depan rumahnya saat ia mendengar suara langkah kaki di jalanan tanah yang lembab. Ia tidak mendongak, mengira itu adalah pelanggan bengkelnya. Apakah rumah ini masih menerima tamu yang sedang tersesat? Suara itu lembut, bergetar, namun sangat familiar. Satria membeku. Kunci pas di tangannya terjatuh ke tanah. Ia perlahan berdiri dan menoleh. Di depan pagar biru lautnya, berdiri seorang wanita dengan wajah yang tampak lelah, pakaian yang jauh dari kesan mewah, dan rambut yang sedikit berantakan tertiup angin. Tapi mata itu masih memiliki binar yang sama dengan wanita yang ia cintai di Lembang. Satria berlari kecil dan langsung merengkuh Elena dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya isak tangis yang pecah di tengah kesunyian desa. Elena membenamkan wajahnya di dada Satria, menghirup aroma oli dan keringat yang bagi dirinya jauh lebih harum daripada parfum mahal manapun di dunia. "Aku meninggalkan semuanya, Sat," bisik Elena di sela tangisnya. "Kamu tidak meninggalkan apa-apa, El. Kamu baru saja sampai di rumahmu yang sebenarnya," jawab Satria sambil mengecup kening Elena. Mereka masuk ke dalam rumah sederhana itu. Tidak ada lampu gantung kristal, tidak ada lantai marmer dingin. Yang ada hanyalah lantai kayu hangat, secangkir kopi jahe yang asapnya mengepul, dan dua hati yang akhirnya berhenti berlari. Di desa terpencil itu, Satria dan Elena memulai hidup baru dari nol. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak butuh pengakuan dunia. Hanya butuh keberanian untuk setia pada apa yang dirasa. Dan di bawah langit Jawa Tengah yang teduh, kisah mereka yang bermula dari sebuah tugas mengantar, berakhir menjadi perjalanan seumur hidup yang tak akan pernah mereka sesali. Temenin PC. Bayar dhisik. Brewok. Brewok. Kayak kuwi sing jenenge brewok audio kae. Rong ewu 6. Umure sik 19. 2006. 2006 ki piro? 2006 yang selawe. 19. Kon nemenin PC. PCS. Nemenin PCS. Bulan Desember. Mbak, kowe apa bakul apa? Ini burutan. Bakul arak ini.
Mbak omahmu ngendi? Omahe Jatirenggo. Tangannya awas kelihatan. Semene gedine ora kelihatan. Kula